what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm... Halo teman-teman, saya Rifki balik lagi. Saya adalah PhD di bidang food technology dan saya adalah ahli gizi olahraga, bukan praktisi gym. Oke, dan hari ini kalian pasti pernah dengar dong soal diet keto atau suplemen keton, ya kan? Awalnya digadang-gadang bisa meningkatkan performa olahraga, bahkan jadi rahasia para atlet. Tapi ada riset terbaru yang justru bilang sebaliknya. Suplemen keton ini mungkin bukan bikin performa naik, tapi malah turun. Dan hari ini kita bongkar bareng-bareng fakta di baliknya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Oke, kita mulai dari dasarnya. Jadi keton itu adalah molekul yang diproduksi tubuh kita saat kekurangan glukosa. Sumber energi utama yang paling disukai tubuh, terutama otak. Biasanya tubuh kita menggunakan karbohidrat sebagai bensin utama. Tapi kalau bensin ini habis, tubuh akan beralih ke cadangan lemak dan memecahnya menjadi keton sebagai sumber energi alternatif. Kondisi ini yang kita sebut ketosis. Nah, ada suplemen yang isinya keton, namanya beta-hidroksibutyrate atau BHB. Tujuannya memberi jalan pintas ke tubuh supaya bisa langsung masuk ke kondisi ketosis tanpa harus diet ketat rendah karbohidrat yang super susah itu. Para atlet sempat kepincut dengan ide ini. Mereka berpikir, dengan suplemen ini, saya bisa tetap makan karbohidrat untuk energi. Plus dapat bonus energi dari keton, kayak mobil hybrid gitu. Tapi disinilah ceritanya jadi menarik. Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan di International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism ingin membuktikan klaim tersebut. Para peneliti di McMaster University merekrut atlet sepeda yang sangat terlatih. Ini bukan riset sembarangan. Mereka menggunakan metode triple blind study. Artinya, baik peserta, peneliti, maupun analisis data, tidak ada yang tahu siapa yang minum suplemen keton dan siapa yang minum placebo. Ini untuk memastikan hasilnya objektif. Mereka diminta bersepeda seolah-olah sedang balapan. Sebelum balapan, semua peserta diberi minum. Satu kelompok dapat suplemen keton, kelompok lain dapat placebo yang rasanya mirip. Setelah minum, mereka beristirahat sebentar, lalu melakukan uji coba balapan selama 20 menit dengan intensitas tinggi. Ini adalah tes yang akurat untuk mengukur performa mereka. Jadi, apakah keton membantu? Ternyata tidak sama sekali. Hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan yang bisa mereka pertahankan selama balapan justru lebih rendah setelah minum suplemen keton, bahkan saat dibandingkan dengan mereka yang hanya minum placebo. Para peneliti menduga ini ada kaitannya dengan beberapa hal, seperti perubahan keseimbangan pH dalam darah, detak jantung, dan bagaimana peserta merasa lelah selama latihan. Intinya, bukannya jadi booster, suplemen ini malah bikin performa mereka melorot. Kenapa hal ini bisa terjadi? Logika awal yang dibilang keton adalah bahan bakar tambahan, ternyata tidak sesederhana itu. Tubuh manusia adalah mesin yang kompleks. Ada banyak variabel yang terlibat dan memberikan bahan bakar alternatif secara tiba-tiba justru bisa mengganggu sistem yang sudah optimal. Bayangkan, kalian punya mobil balap, bensinnya sudah dirancang khusus, lalu kalian campur dengan bahan bakar lain yang belum teruji. Mungkin saja mesinnya malah jadi berebet dan tidak bisa lari maksimal kan?
Jadi, apa yang bisa kita simpulkan? Meskipun riset lebih lanjut masih diperlukan untuk benar-benar memahami dampaknya, satu hal yang pasti, saat ini tidak ada bukti ilmiah yang kuat bahwa suplemen keton akan meningkatkan performa olahraga. Sebaliknya, ada bukti yang justru mengarah ke arah yang berlawanan. Sebagai ahli gizi, saran saya sederhana, lupakan jalan pintas. Fokuslah pada nutrisi dari makanan utuh. Pastikan kalian mendapatkan karbohidrat, protein, dan lemak yang seimbang. Itu adalah cara yang paling terbukti secara ilmiah untuk mengoptimalkan performa dan mendapatkan hasil maksimal dari latihan kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau topik lain yang mau dibahas, jangan ragu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe di kanal Techie Bites biar kalian gak ketinggalan info nutrisi bite size lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Ciao, ciao. Hasta luego.